teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Azizah Da Silva. Oke, mungkin kali ini aku mau bahas tentang macam-macam terapi oksigen dan contoh soal UKOM ya. Seperti biasa nanti pasti aku bahas terakhir mungkinnya di akhir video tentang contoh soal UKOM yang berkait dengan terapi oksigen. Oke, kita bahas dulu macam-macam terapi oksigen ya, atau oksigenisasi. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam terapi oksigen, kita harus tahu dulu nih normal kadar oksigen dalam darah. Nah, kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen normanya itu kan 95 sampai 100% ya. Dan ini bisa kita ketahui oleh alat pulse oximetry. Nah, ini aku lihat ya, aku kasih tahu. Pulse oximetry itu seperti kayak gini ya, seperti di gambar ini. Yang biasanya sih kita di periksanya itu lewat jari ya, tunjuk gitu. Nah, saturasi oksigen normal itu 95 sampai 100% ya. Nah, kalau kadar oksigen dalam darah itu ternyata pas dicek hasilnya kurang dari 95%, kita bisa sebut hipoksemia atau rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, level dari hipoksemia inilah yang bisa membantu memutuskan terapi apa sih yang diberikan kepada pasien terhadap oksigenasinya. Haruskah diberikan pemakaian oksigen yang berbentuk massal, atau masker yang biasa ada sungkupnya. Jadi kita harus lihat dulu nih kadar oksigen dalam darahnya, termasuk hipoksemia yang mana. Di sini nih ada 3 level ya. Hipoksemia. Yang pertama itu ada hipoksemia ringan, saturasi oksigennya itu 90 sampai 94%. Hipoksemia sedang, saturasi oksigennya itu 75 sampai 89%. Dan hipoksemia berat, saturasi oksigennya itu di bawah 75%. Ini menurut Price and Wilson tahun 2006. Ya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu macam dari terapi oksigen. Terapi oksigen itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada terapi oksigen arus rendah dan juga terapi oksigen arus tinggi. Untuk yang pertama itu ada nasal kanul dan nasal kateter ya, untuk terapi oksigen arus rendah. Jadi ini gambarnya ya, nasal kanul dan nasal kateter. Nah, nasal kanul itu dapat mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan alirannya itu 1 sampai 6 liter per menitnya dengan fraksi oksigennya itu antara 24 sampai 44%. Penggunanya ditunjukkan untuk pasien yang hanya membutuhkan tambahan oksigen dengan kadar konsentrasi oksigen sebesar 30 sampai 40% saja. Jadi, penggunaan nasal kanul ini digunakan untuk pasien yang hipoksemia ringan ya, dan perlu diingat ya, untuk nasal kanul itu tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Karena kan fraksi oksigennya itu hanya 24 sampai 44%. Jadi, kalau misalkan ada pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigennya lebih dari 44% itu nggak bisa nih memakai nasal kanul. Karena nasal kanul itu dia hanya mengalirkan oksigennya itu 1 sampai 6 liter per menit dengan fraksi oksigennya 24 sampai 44%. Oke? Dan yang kedua itu terapi oksigen arus rendah itu ada sungkup muka tanpa kantung penampung ya. Nah, alat ini mampu menyediakan fraksi oksigennya itu sekitar 40 sampai 60% dengan aliran sekitar 5 sampai 10 liter per menit. Jadi lebih tinggi lagi ya daripada nasal kanul tadi. Jadi dia 5 sampai 10 liter per menit ya aliran oksigennya, dengan fraksi oksigennya itu sekitar 40 sampai 60%. Dan yang termasuk terapi oksigen arus rendah itu ada juga NRM dan RM. Mungkin kita juga udah sering banget kali ya mendengar masker RM dan NRM ya, apalagi perawat-perawat yang dinas di ruang ICU atau HCU mungkin ya. Dan yang praktik pun pasti biasanya harusnya mendengar ya kata-kata masker RM dan NRM. Nah, ini ada perbedaannya ya antara masker RM dan NRM. Jadi
Yang pertama itu ada sungkup muka partial rebreathing atau rebreathing mask ya, RM singkatannya. Itu tidak memiliki katup satu arah di antara sungkup dengan kantong penampung sehingga udara ekspirasi dapat terhirup kembali saat fase inspirasi. Gitu ya. Ini contoh gambarnya. Dan yang kedua itu ada sungkup muka non rebreathing atau NRM, non rebreathing mask. Jadi terdapat katup satu arah antara sungkup dan kantong penampung sehingga pasien hanya dapat menghirup udara yang terdapat pada kantong penampung dan menghembuskannya melalui katup terpisah dan terletak pada sisi tubuh sungkup. Ya. Jadi perbedaannya itu dari valve-nya ya, dari katupnya tersebut. Kalau rem itu kan dia menghirup kembali, sedangkan NRM itu dia tidak dihirup kembali. Gitu perbedaannya. Jadi yang ketiga itu sungkup muka dengan kantung penampung dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10-15 liter per menit dengan fraksi oksigennya itu sebesar 80-85% pada sungkup muka partial rebreathing mask bahkan hingga 100% pada sungkup muka non rebreathing. Jadi kalau rebreathing mask itu kan 10-15 liter ya mengantar oksigennya per menit, fraksi oksigennya itu 80-85%. Kalau misalkan NRM itu bisa lebih tinggi lagi ya, dia bisa memberikan 100% ya fraksi oksigen gitu ya. Dan ada juga oksigen transtrakeal ya. Untuk terapi oksigen arus rendah itu ada juga oksigen transtrakeal seperti halnya ini gambarnya ya, contohnya ini dapat mengalirkan oksigen secara langsung melalui kateter di dalam trakea, jadi langsung ke trakea langsung. Oksigen transtrakeal dapat menghemat penggunaan oksigen sekitar 30-60%. Nah, keuntungan dari pemberian oksigen transtrakeal itu tidak ada iritasi muka ataupun hidung dengan rata-rata oksigen yang dapat diterima pasien itu mencapai 80-96% ya, lumayan tinggi juga ya. Nah, tapi ada kerugiannya nih dari penggunaan alat ini, itu biayanya pastinya tergolong tinggi ya, pastinya lebih mahal lagi. Yang kedua itu ada terapi oksigen arus tinggi. Contohnya ini ya, sungkup Venturi. Nah, terdapat dua indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi ya, dengan sungkup Venturi ini, yaitu yang pertama pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen, dan yang kedua itu ada pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Oke, kita lanjut aja ke contoh nomor 1 yang terkait dengan oksigenasi ya. Oke, di sini ada seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu. Tekanan darahnya itu 140/90 mm/Hg. Frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napasnya 26 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Saturasi oksigennya 95%. Dan apakah jenis selang oksigen yang tepat pada kasus tersebut? Kado nasal, simple mask, Venturi mask, RM atau NRM. Kita harus fokus ke pengkajiannya ya. Di sini keluhannya kan sesak napas dan frekuensi napasnya itu 26 kali per menit. Lumayan cukup cepat juga ya. Namun di sini saturasi oksigennya kan 95%. Nah, menurut Price and Wilson tahun 2006, kalau saturasi 95% itu termasuk ke hipoksia mana nih? Pastinya hipoksemia yang ringan ya, karena sedang itu rate-nya antara 75% sampai 89%. Jadi tidak termasuk sedang juga. Jadi ini masih termasuk ke hipoksemia ringan. Nah, kalau hipoksemia ringan udah pasti memakai nasal kanul ya. Jadi kanula atau kanula nasal. Jadi kalau hipoksemia ringan itu biasanya pakai nasal kanul. Kalau hipoksemia sedang itu biasanya simple mask ya. Dan hipoksemia berat itu ada 2 RM atau NRM. Gitu. Lanjut ke soal nomor kedua. Seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu. Tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napasnya 32 kali per menit, suhu 37 dan saturasinya 80%, hasil akhirnya pH-nya 7,30,
PO2-nya 60, PCO2-nya 48, dan HCO3-nya 26. Apakah jenis selang oksigen yang tepat pada kasus tersebut? Kanulasa, simple mass, venturi mass, rebreather mass, atau NRM, non rebreather mass. Nah, di sini di pengkajian kan terdapatnya keluhan sesak napas. Frekuensi napasnya 32 kali per menit, lebih cepat lagi dari yang tadi ya. Tadi kan 26. Nah, sekarang 32 kali per menit, berarti harus terbayang pasti itu cepat banget ya, ngos-ngosan lah ya. Namun saturasi oksigennya masih 80% nih. Kalau 80% berarti kalau menurut Price and Wilson berarti dia masih termasuk apa? Hipoksemia sedang kan? Nah, kalau hipoksemia sedang kan tadi aku udah jelaskan kan biasanya pakai simple mass. Namun kita harus fokus ke pengkajian di sini hasil AGD. Di sini terdapat hasil AGD-nya. Hasil AGD-nya itu PO2-nya 60, yang mana artinya itu PO2-nya menurun dan PCO2-nya 48, artinya itu meningkat. Nah, jadi nggak cukup nih dengan pemakaian simple mass aja meskipun dia hipoksemia sedang. Kalau termasuk ke Preston Wilson ini kan dia kan termasuknya hipoksemia sedang, namun kan hasil AGD-nya dan frekuensi napasnya juga terlalu cepat banget ya, di 32 kali per menit. Mungkin saturasinya termasuk hipoksemia sedang, tapi di sini dikuatkan dengan hasil AGD. Karena hasil AGD-nya PO2-nya menurun dan PCO2-nya meningkat, berarti dia harus menggunakan NRM ya, gitu. Soalnya tidak mungkin kalau dia pakai RM. Kalau RM kan berarti O2-nya dihirup dan PCO2-nya juga dihirup kembali. Sedangkan dari hasil AGD-nya kan kalau misalkan CO2-nya dihirup kembali, sedangkan dia kan hasilnya meningkat, gak mungkin, nanti dia bisa keracunan CO2. Jadi dia harus menggunakan NRM, karena NRM itu dia hanya menghirup kembali oksigen dan tidak menghirup kembali CO2. Jadi NRM, kalau RM kan kebalikannya. Jadi dua-duanya kan dihirup kembali kan. O2 dan CO2-nya itu digunakan kembali oleh masker tersebut. Jadi pakainya NRM ya. Jadi mau gak mau emang kita harus tahu hasil AGD ini artinya apa, penjelasannya, interpretasinya apa, menurunkah atau meningkatkah O2-nya atau PCO2-nya. Jadi emang harus hafal dan harus mengerti hasil AGD. Mungkin nanti di video selanjutnya aku akan jelaskan cara interpretasi ya hasil AGD, analisa gas darah. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu. Tekanan darahnya 140/90 mm Hg, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, suhunya 37, saturasinya 85%, hasil AGD-nya 7,30, pH-nya, PO2-nya itu 65 dan PCO2-nya 29 dan HCO3-nya 26. Apakah jenis selang oksigen yang tepat pada kasus tersebut? Kanulasa, simple mass, venturi mass, rebreather mass, atau NRM. Nah, di sini ada keluhan sesak napas, frekuensi napas sama 32 kali per menit ya. Dia cepet juga ya, terbayang banget ya. Pasti ngos-ngosan itu pasien kalau nggak pakai bantuan oksigen. Saturasinya 85%. Nah, menurut Price and Wilson 85% itu masih termasuk hipoksemia sedang ya. Cuman di sini tidak mungkin memakai simple mass saja karena di sini terdapat hasil AGD, dikuatkan dengan hasil AGD meskipun dia termasuk hipoksemia sedang. Nah, hasil AGD itu kan PO2-nya menurun dan PCO2-nya menurun. Jadi pasien ini membutuhkan O2 dan CO2. Nah, kalau misalkan dua-duanya menurun, pasti otomatis dia harus menggunakan rebreather mass. Jawabannya D ya, karena rebreather mass itu dia menghirup kembali O2 dan CO2. Jadi dua-duanya dihirup kembali ya, karena kan semuanya menurun gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu. Tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napasnya 26 kali per menit, suhunya 37, saturasinya 95%. Perawat akan memberikan oksigen menggunakan kanula nasa. Berapa kecepatan aliran per menit pada selang oksigen tersebut? A1 sampai 6 liter per menit, B6 sampai 8 liter per menit, C8 sampai 11 liter per menit, D8 sampai 12 liter per menit, E12 sampai 15 liter per menit.
Nah, di sini di pengkajiannya itu perawat akan memberikan oksigen menggunakan kanula nasal. Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya, kanula nasal itu diberikan dengan kecepatan aliran per menitnya itu 1 sampai 6 liter per menit ya. Karena beda-beda setiap macam-macam terapi oksigen. Kan kalau nasakano itu alirannya kan 1 sampai 6 liter per menit. Kalau simple mask atau sungkup muka ya tanpa kantung penampung itu 5 sampai 10 liter per menit, sedangkan RM dan NRM itu bisa sampai 10 sampai 15 liter per menit. Gitu ya. Dan lanjut kita ke soal selanjutnya. Di sini aku akan menjelaskan cara menghitung jumlah konsentrasi oksigen. Gimana sih caranya kita mengetahui jumlah konsentrasi oksigen itu? Di sini ada contoh soal. Seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas sesaknya itu 30 menit yang lalu. Tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napasnya 28 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius dan saturasi oksigennya 95%. Perawat memberikan oksigen menggunakan kanula nasal 6 liter per menit. Berapakah konsentrasi oksigen yang dapat dihasilkan pada kasus tersebut? Dan seperti penjelasan yang sudah aku jelaskan tadi, kan kalau kanula nasal itu udah pasti ya, dia memberikan konsentrasi oksigennya itu sebanyak 44%. Nah, kalau lebih dari 44%, pasien membutuhkan konsentrasi oksigennya lebih dari 44%, itu bukan kanula nasal. Nah, jadi jawabannya sebenarnya udah ada jawabannya ya, itu E ya, 44%, karena dia kanula nasal. Cuma namun kalau misalkan di pertanyaannya dan di pengkajiannya itu bukan 6 liter per menit, gimana cara menghitungnya? Nah, aku jelaskannya cara penghitungannya. Misalkan kalau ada 8 liter per menit atau 12 liter per menit, kan kita harus tahu dulu rumusnya kan, cara menghitungnya. Di sini kan contohnya 6 liter per menit, kita hitung sajalah benar atau tidak 44% sesuai dengan deskripsi yang ada yang sudah aku jelaskan kan. Nah, di sini rumusnya itu 4 dikali kecepatan aliran ditambah 20% atau 21%. Nah, 4 ini udah baku ya, 4 itu adalah konsentrasi oksigen yang dihasilkan dalam 1 liter oksigen. Jadi ini udah baku ya 4 itu, dan dikali kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran kan di sini kan yang ditanya itu apa, menggunakan kanula nasal 6 liter per menit, karena ini di soalnya 6 liter per menit ya. Kalau misalkan soalnya 8 liter, di sini 8 liter dikali 8 ya, karena di sini soalnya 6 berarti dikali 6 ditambah 20% atau 21%. Nah, rumus 20% atau 21% itu adalah jumlah oksigen yang dihirup dari luar. Jadi kita menghirup dari oksigen dari luar itu nilainya 20% atau 21% ya. Kalau kita menghirup oksigen dari seperti biasa dari luar tanpa bantuan oksigen, seperti kayak menghirup biasa pada aktivitas sehari-hari, itu kita menghirupnya itu oksigen itu sebanyak 20% atau 21%. Jadi ini ya rumusnya itu 4 kali kecepatan aliran ditambah 20% atau 21%. Oke, langsung aja kita jawab. 4 dikali kecepatan aliran adalah, di sini kan di soal ini 6 liter per menit ya. Berarti 4 dikali 6 ditambah 20-nya itu dari rumus. Jadi 4 kali 6 adalah 24 ditambah 24 ditambah 20 itu 44%. Jadi pas ya, jawabannya adalah E, 44%. Nah, mudah banget kan untuk menjawab cara menghitung jumlah konsentrasi oksigen. Tadi udah aku jelaskan ya, dari macam-macam terapi oksigen beserta contoh-contoh soalnya dan gambar-gambar terapi oksigen itu apa aja sih gitu. Mudah-mudahan ini membantu. Semangat terus untuk belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi. Kita belajar bareng-bareng ya. See you next video. Bye bye.